Sudah lebih dari 2 tahun perang di Gaza bergulir, tapi jalan menuju perdamaian masih belum jelas. Di tengah upaya negosiasi, satu persoalan besar masih menggantung, yakni apakah Hamas mau melucuti senjatanya. Israel bersikukuh perang tak akan berhenti sebelum syarat itu dipenuhi. Sementara bagi Hamas, menyerahkan senjata berarti mengkhianati perjuangan yang telah menjadi bagian dari identitas mereka. Sebagian anggotanya memang mulai bersikap lebih realistis karena tekanan dari berbagai arah. Tapi apakah hal itu mampu membuat Hamas tunduk dengan syarat Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The New York Times, sebagian anggota Hamas berpendapat kelompok mereka tidak boleh menyerahkan senjata apapun meskipun hal itu berarti serangan Israel di Gaza akan terus berlanjut. Namun ada juga pihak dalam Hamas yang menilai mereka harus bersikap realistis. Kesediaan sebagian anggota untuk mempertimbangkan kompromi terkait senjata menunjukkan betapa besar kerusakan dan tekanan yang dialami Hamas usai 2 tahun serangan bertubi-tubi dari Israel. Para pengamat menilai para mediator kemungkinan besar belum dapat meyakinkan Hamas sepenuhnya untuk melakukan pelucutan senjata. Menurut mantan perwira intelijen Israel yang pernah tergabung dalam tim negosiasi, Adi Rotem, Hamas mungkin bersedia menyerahkan sebagian kecil senjata mereka, tetapi tidak akan benar-benar melepaskannya semua. Ia menyebut kepemilikan senjata telah menjadi bagian penting dari identitas Hamas. Senada, seorang analis Palestina yang dekat dengan pimpinan Hamas mengatakan hal serupa. Menurutnya, Hamas bisa melakukan itu jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membutuhkan bukti kemenangan supaya bisa mengakhiri perang di Gaza. Analis tersebut juga menyampaikan Hamas mungkin bersedia berkomitmen untuk tidak menggunakan senjatanya di luar Gaza selama beberapa tahun ke depan. Sementara menurut seseorang yang memahami pandangan para mediator, Hamas kemungkinan akan bersikeras mempertahankan senjata ringan mereka setelah perang berakhir. Alasannya, untuk melindungi para anggotanya dari potensi serangan balasan dari kelompok politik dan milisi Palestina lainnya di Gaza. Di samping itu, pada Minggu 5 Oktober 2025, Hamas membantah laporan media yang menyebut mereka setuju menyerahkan senjatanya sesuai rencana damai yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Pejabat Hamas Mahmud Mardawi menjelaskan, laporan tersebut adalah tuduhan palsu yang tidak memiliki dasar yang jelas, bertujuan memutarbalikkan pandangan Hamas dan menyesatkan opini publik. Ia pun menyerukan kepada media agar memeriksa fakta terlebih dahulu dan menggunakan sumber yang terpercaya, serta mengingatkan wartawan untuk tidak mudah percaya rumor. Negosiasi tidak langsung antara Hamas dan Israel sedang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pada Rabu 8 Oktober 2025, utusan AS Steve Witkoff juga bergabung dalam pertemuan tersebut bersama Jared Kushner, menantu Trump sekaligus mantan penasihat kawasan. Witkoff dan Kushner diketahui merupakan perancang utama dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza. Dalam pertemuan itu, juga hadir penasihat dekat Netanyahu, Ron Dermer, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, serta Kepala Intelijen Turkiye Ibrahim Kalin. Pejabat AS menegaskan fokus pembicaraannya adalah menghentikan pertempuran dan mengatur mekanisme pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina. Seorang pejabat Hamas, Fauzi Barhum, menyatakan delegasinya sedang berusaha mengatasi hambatan agar tercapai kesepakatan yang memenuhi harapan rakyat Gaza. Syarat Hamas dalam negosiasi adalah gencatan senjata permanen dan menyeluruh, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, serta jaminan keamanan bagi warga Palestina agar konflik tidak terulang. Hamas juga menuntut proses rekonstruksi Gaza segera dilakukan di bawah pengawasan Badan Teknokratis Nasional Palestina, pembebasan tahanan Palestina, dan penolakan untuk menyerahkan senjata secara penuh. Sementara syarat Israel mencakup pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza untuk memastikan wilayah tersebut tidak lagi menjadi ancaman. Israel juga menuntut pengawasan internasional terhadap proses tersebut, jaminan keamanan agar tidak terjadi serangan dari Gaza di masa depan, penghapusan kekuasaan Hamas, serta pertukaran sandera dengan pembebasan warga Israel yang ditahan Hamas. Syarat dari masing-masing pihak tampak berlawanan. Netanyahu sendiri tidak memberikan komentar langsung tentang status perundingan, tetapi ia menegaskan kembali kepada warga Israel bahwa mereka berada di hari-hari penting yang menentukan masa depan perang.
Soal pelucutan senjata Hamas, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati menyatakan masalah ini harus diselesaikan dalam kerangka kesepakatan Palestina. Ia menyampaikan harapan aparat keamanan otoritas Palestina akan bertugas mengendalikan Gaza setelah masa transisi dan ia memandang hal ini sebagai langkah politik penting menuju terbentuknya negara Palestina. Abdelati juga menjelaskan Mesir tengah berusaha menentukan batas wewenang bagi pasukan internasional yang diharapkan masuk ke jalur Gaza sesuai rencana Trump. Ia menambahkan nantinya pasukan tersebut juga perlu masuk ke tepi barat untuk menghubungkan Gaza dan tepi barat serta mendukung mekanisme keamanan otoritas Palestina. Isu senjata Hamas menjadi hal penting dalam negosiasi mengakhiri perang di Gaza. Meskipun ada rencana damai dari AS, Hamas menolak menyerahkan senjatanya tanpa jaminan keamanan dan syarat politik seperti penarikan pasukan Israel. Hamas siap bernegosiasi, tapi tidak mau melepaskan senjata secara total karena senjata itu bagian dari identitas dan perjuangan mereka. Masalah senjata ini menjadi kunci yang menentukan apakah perdamaian bisa terwujud. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Pantau terus perkembangan konflik Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.